Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Konsep Kehidupan Channel yang selalu setia, tentunya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, pada kali ini saya akan memperlihatkan potongan-potongan, cuplikan-cuplikan dari pengajian atau dakwah yang disampaikan oleh mereka yang mengaku Habib. Mereka yang katanya juriyah Rasulullah, mereka akan mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Dengan sombong mereka mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Dan untuk itu senantiasa kita sebagai muslim yang mungkin sudah tidak bodoh lagi sekarang, saat ini sudah tidak pantas dan tidak patut kita dibohongi oleh mereka. Dibohongi oleh para habib yang tidak bertanggung jawab. Yang sengaja mereka membohongi kita karena menginginkan pujian, kehormatan yang mereka harapkan untuk mendapatkan harta dan dunia dari kita. Untuk itu, kita sebagai muslimin, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, mari kita jaga kesatuan dan persatuan kita, agar kita tidak dapat diadu domba dan dipecah belah oleh mereka. Untuk itu, kita harus senantiasa saling menjaga itu semua sesama muslim. Di Indonesia ini yang sudah mulai pintar-pintar semua, mudah-mudahan kita tidak bisa dibohongi oleh mereka. Baik sahabat di mana saja berada, mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan adalah menjadi satu bekal bagi kita, menjadi satu wawasan bagi kita, dan menjadi satu pengalaman bagi kita, bahwa kita tahu mereka itu seperti itu. Oke, dan baiklah teman-teman dan sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, mari kita ikuti bersama dan kita dengarkan bersama apa kata mereka. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Bahwa ada seorang habib yang bisa memadamkan api neraka dan bisa memudahkan lewat di sirat. Neraka dan sirat itu apa? Itu belum tahu mereka. Neraka itu tidak ada dalam bahasa Arab atau bahasa Yaman. Api neraka itu adalah kiasan, bukan api yang sebenarnya. Ada disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, hatinya udah bersih, berkilau, ketika dia lewat di atas jembatan sirat tersebut, itu neraka yang di bawah mereka ketakutan. Itu neraka berkata, "Juz ya mu'min, fa inna nurak tahriqu nari." Cepat lewat wahai mukmin, sebab cahayamu membakar apiku. Aku api neraka enggak kuat sama cahaya imanmu. Sampai-sampai beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia enggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, "Hei neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka." Sama seperti asyratis sa'ah, tanda-tanda terjadinya kehancuran kiamat itu akan ada api yang keluar dari Hadramaut atau dari Yaman, kan begitu. Apakah benar-benar api? Tidak. Api itu kata sifat. Nar itu api yang jika dipegang itu terasa panas. Sifat panas itu ada di dalam hati. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam syairnya, jika aku tidak malu, maka aku akan padamkan api neraka.
Jika aku tidak mau api neraka itu saya buat padam api neraka. Maka para ulama pada zaman itu menentang beliau. Ini sombong sekali orang ini, menentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang ini kok sombong, masa neraka mau dipadamkan? Siapa dia? Intat luakhifatan harina ridho atfatana radhim wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, dengan kamu baca Quran itu kamu lagi memadamkan api. Kita baca Quran karena takut pada neraka, itu kita baca Quran berarti lagi memadamkan api. Intatluha khifatan min harrina ridho atfatana radho min wardiha syabimi. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min aulia Allah di negeri Tarim, Hadramaut, Yaman, yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Pemahaman tentang keagamaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ajarannya itu adalah berupa syafaat, pertolongan. Jadi bukan syafaat langsung ditolong cus, itu ya enggak. Ajaran-ajaran Rasulullah itu mengandung syafaat, pertolongan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam qasidahnya beliau mengatakan, ana linari jahimi udfiha. Setelah beliau menunjukkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Gak ada sombong. Kalau sombong gak jadi wali, mas. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub, lain sama saya dan anda. Mereka itu mensyukuri nikmat Allah. Ini aku diberi ini oleh Allah, aku diberi ini oleh Allah. Itu gak ada ujub. Kalau ujub gak jadi wali, kalau sombong gak jadi wali. Saya yang mengcounter ceramah-ceramahnya para Habib Ba'alawi yang seperti itu, apa adanya. Mereka itu selalu mendoktrin terus penipuan abad ini, penipuan terstruktur, terorganisasi secara masif dan terus-menerus. Ada lagi keterangan dari Habib ya, yang pernah saya counter juga. Intatluha khifatan min harrina ridho atfatana radho min wardiya syabimi. Kalau kamu takut neraka, kemudian anda baca Quran, itu berarti anda sedang memadamkan api neraka. Kalau kita takut narladho, rakaladho, kemudian kita baca Quran, itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Ana linari jahim udfiha. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit anda pahami, karena pemahaman anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anda perlu tanya. Jangan anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Saya pesan kepada Robito Alawiyah, para Habib, lihatlah, sehebat apapun manusia tidak akan bisa melawan takdir Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jangan merasa paling besar. Banyak sekali orang kecil bisa menjatuhkan orang besar. Tidak ada orang sakti di negeri ini. Zamannya sudah berbeda. Orang yang paling sakti adalah orang yang selalu berada di jalan sirat yang mustaqim. Wong sing bener, leres, tertur, lurus. Wa bulan ya Allah, Allahumma inna na'udzu minka wa na'udzu mimman minka wa na'udzu la ya'udzu minka. Allah bihaqqin nayanka, nadina minka. Allah bihormati sallallahu alaihi wasallam urusna bi adalati lana wa qatuna bi kalami la yuram wa anna bi kita baratuhna wa anda wajahna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah yang ditukil oleh Habib Basir ketika Nabi Isa Mi'raj ditukil dengan selawat Allah yang Muhammad wa mi'at wa burak wa alam wa nabil barak wa mawah tahiran mudaharan munawaran manismul maka akan masalah azam dan butuh bagi tidak mulia misalkan Abi Qasir saya juga ingin wasyafi musabarai Sayyidina Muhammadin. Saya
bisa membuktikan bahwa neraka itu ada di bumi, surga ada di bumi, hisab, ya, termasuk mizan, ya. Nanti ada lagi, gitu loh. Surga neraka ada lagi, mizan, hisab itu ada lagi juga, termasuk sirot, ya. Tapi sirot tidak seperti yang kita bayangkan selama ini, seperti rambut dibelah 7 yang dipasang di atas neraka jahanam, tidak seperti itu. Sirat adalah gambaran kehidupan kita saat ini. Sama seperti ketika kita berada di jalan raya yang tidak pernah sepi, ya, selalu berlalu lalang manusia, nggak tahu kemana tujuannya, dari mana ke mau kemana, kita tidak pernah tahu, itu gaib, ya. Intatluha khifatan min harri nari ladha adfa'ta naro ladha min wirdiha syabimi. Intatluha, kalau kamu membaca ayat Quran khifatan dengan rasa takut, min harri nari ladha, dari panasan neraka ladha, adfa'ta berarti kamu memadamkan naro ladha, api neraka ladha itu, min wirdiha, dari sumber aliran air yang dingin, asyabim, yang dingin. Kalau kamu membaca Quran karena kamu takut neraka, ya Allah, saya bilang mudah-mudahan saya tidak masuk neraka, itu berarti kamu lagi memadamkan api. Siapa orang membaca Al-Quran berarti dia sedang memadamkan api neraka untuk dirinya sendiri, sehingga insya Allah tidak akan masuk neraka. Iya teman-teman, seperti itulah apa yang mereka katakan. Mereka dengan sombong, kalau saya tidak malu akan saya padamkan api neraka. Coba, itu kan suatu hal yang ujub, takabur, sombong. Sedangkan Allah paling tidak suka dengan sombong. Allah tidak suka dengan orang yang memiliki sombong. Bahkan diancam tidak akan masuk surga apabila seorang ada sekecil apapun sombong di hatinya. Sedangkan mereka yang katanya Habib malah menunjukkan kesombongan mereka, melebihi nabi saja. Rasulullah aja tidak pernah berbicara seperti itu. Dan kalaupun mereka nabi atau rasul berbicara itu selalu setelah ada wahyu. Artinya setelah ada perintah dari Allah, baru nabi itu mengatakan sesuatu. Kalau itu memang kepada umat, jadi tidak ujug-ujug berkata semaunya. Nabi atau Rasulullah itu berkata selalu berpangkal daripada Al-Quran, menunggu perintah Allah, menyampaikan perintah Allah kepada umat. Nah, kalau ini yang mengaku juriah Rasul, yang mengaku turunan Rasul, yang mengaku cucunya Rasul, bicaranya melebihi Rasul, melebihi, sombong, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Baiklah, untuk itu mari kita dengar penjelasan dari Kiai Haji Nur Ahyar di sini yang akan membahas, yang akan memberi argumentasi kepada mereka yang sombong-sombong itu, dan sebagai pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang Kiai Haji Nur Ahyar sampaikan menjadi dan menambah satu ilmu pengetahuan bagi kita, menjadi menambah wawasan bagi kita untuk lebih memperdalam tentang agama Islam bagi kita. Baiklah, sahabat di mana saja berada, mari bersama kita ikuti penjelasan dari Kiai. Iya, pengikutnya juga banyak, tidak sedikit. Selamat. Apalagi santrinya yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun jadi pengikutnya. Oleh sebab itu, tolong jangan lagi ceramah-ceramah yang mengunggul-unggulkan nasab. Perlu saya ulangi lagi bahwa di Indonesia ini tidak ada cucu Nabi. Yang ada itu dzurriyyah Nabi. Cucu Nabi itu sudah meninggal dunia semua. Jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dzurriyyah Nabi yang asli di Nusantara ini justru malah 80% itu diraih, ya, dipegang oleh dzurriyyah Wali Songo itu. Saya kan sudah ngaku, saya bukan keturunan Kanjeng Nabi. Saya ini hanya umatnya Kanjeng Nabi. Cukup itu.
saya tidak merebut berkat dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ba'alawi atau Habib ini benar-benar sohih cucu Nabi, nggak masalah. Loh, ini nggak sohih kok. Nasab yang batil dan harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Melalui pengadilan, campur tangan negara, Kemenak, dan MUI. Memang berat ini. Kenapa Ketua PBNU, Kang Mas Yahya Khalil Stakuf, selalu membela para habaib Ba'alawi? Karena memang di struktur kepengurusan, mulai dari Mustasyar NU, Suriah NU, PBNU, itu ada nama-nama para habib di dalamnya. Ketik di Google, susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama tahun 2023 sampai 2027. Jangan lihat, ada habib ini. Ada nama-nama habib di situ. Jadi kalau memang beliau Ketua PBNU membela Habib, tidak perlu cari kitabnya. Nah, itu ya ada benarnya, karena untuk membela bawahannya, supaya tidak terjadi gejolak yang ada di tubuh NU itu sendiri. Tapi kenyataannya, cobalah jenengan lihat ceramah-ceramah saya yang mengcounter ceramah-ceramahnya para Habib Ba'alawi yang seperti itu, apa adanya. Mereka itu selalu mendoktrin terus penipuan abad ini, penipuan terstruktur, terorganisasi secara masif dan terus-menerus. Ada lagi keterangan dari Habib ya, yang pernah saya counter juga, bahwa ada seorang Habib yang bisa memadamkan api neraka dan bisa memudahkan lewat di sirat. Neraka dan sirat itu apa? Itu belum tahu mereka. Neraka itu tidak ada dalam bahasa Arab atau bahasa Yaman. Api neraka itu adalah kiasan, bukan api yang sebenarnya. Sama seperti asyratis sa'ah, tanda-tanda terjadinya kehancuran, kiamat, itu akan ada api yang keluar dari Hadramaut atau dari Yaman. Kan begitu. Apakah benar-benar api? Tidak. Api itu kata sifat. Nar itu api yang jika dipegang itu terasa panas. Sifat panas itu ada di dalam hati. Ya, allati tattali'u alal afidah, hati, perasaan dan pikiran. Jika hati dan perasaan atau pikiran ini susah, gundah, payah dan gelisah, itulah yang namanya neraka. Diikuti dengan kondisi fisik yang tersiksa karena kepedihan, kesakitan. Itu namanya neraka. Jadi di dalam kamus bahasa Arab tidak pernah mengenal kata-kata neraka. Yang ada adalah nar atau api. Biasanya api disandingkan dengan neraka, api neraka. Nah, di Yaman itu bukan api yang sebenarnya yang keluar dari Yaman itu, tapi api peperangan. Cobalah lihat Sunan Abi Dawud. Jadi api peperangan, perang sekarang itu menggunakan senjata api. Mulai dari senjata api pistol, senapan, roket, rudal. Jarak dekat, jarak jauh, itu kan api semua yang menyembur dan membakar sekaligus membunuh sasaran. Itu yang namanya api yang keluar dari Yaman, mengumpulkan umat manusia ke mahsyar. Mahsyar itu apa? Pengungsian, tempat pengungsian. Kiai-kiai zaman dulu tuh memahami api keluar dari Yaman mengumpulkan seluruh umat manusia di satu tempat di Syam, atau ada yang mengatakan ya di sekitar Jazirah Arab ya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkinnya bagaimana? Karena Indonesia ini terpisah dengan lautan. Nggak mungkin kumpul di sana. Ya orang sana saja. Jadi yang mengumpulkan orang-orang Yaman dan orang-orang Suriah Syam di pengungsian itu gara-gara api peperangan.
baik api peperangan yang ada di Irak, rukun Iraki, api peperangan rukun Syami, Lebanon, Suriah, dan api peperangan rukun Yamani. Kumpul di satu tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar itu bukan oro-oro, ya bisa oro-oro, tapi bukan oro-oro yang sebenarnya. Padang pasir itu ya enggak, ya memang ada padang pasir, tapi kalau di Indonesia enggak ada padang pasir. Tempat terbuka. Mahsyar itu tempat berkumpul, alias tempat pengungsian. Per 76 orang di muka bumi ini, satunya ini menjadi pengungsi. Di Indonesia ini juga banyak pengungsi. Itulah manusia digiring di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Kembalikan ke etimologi bahasa. Jadi padang mahsyar itu sudah terjadi. Sejak dulu sudah terjadi. Baru-baru ini terjadi di Yaman. 12 juta ya nyawa manusia terancam, lalu banyak yang mengungsi, lari dari kejaran api peperangan antara Houthi dan Sunni, sekaligus Harakah Asy'ariyah dan faksi-faksi pejuang di sana. Begitu juga di Suriah, pengungsi sampai lari menyeberang laut Mediterania, sampai ditolak-tolak sampai ke Italia, dikembalikan mati di tengah lautan. Begitu juga pengungsi dari Libya dulu, dari Mesir ya. Bahkan pengungsi api dari Myanmar ya, itu juga sampai ke Aceh, pengungsi dari Afghanistan sampai Indonesia, sampai sekarang masih berada di Indonesia. Ini namanya mahsyar. Jangan dipahami, wah nanti setelah mati semua bangkit lagi. Mahsyar itu ada dua, mahsyar kelahiran dan mahsyar menjelang kematian. Banyak bayi yang dilahirkan di mahsyar atau tempat pengungsian itu yang diurus oleh UNHCR. Jadi ngeri, di tempat pengungsian itu sarana prasarananya tidak memadai. Ada bayi yang lahir langsung miskin. Bahkan di Yaman itu sampai makan rumput, ada yang makan pasir saking laparnya, kelaparan di sana. 21 juta di Yaman itu. Penduduknya 34 juta Yaman itu. 21 jutanya itu mengalami krisis kelaparan. Yang paling nemen yaitu malah justru antara 12 sampai 14 juta. Sampai sekarang api keluar dari Yaman menggiring manusia untuk menjadi pengungsi di sana. Ada 12 juta namanya. Berada di oro-oro mahsyar. Nah, sirat itu bagaimana? Sirat itu adalah bayangan ya. Jangan dibayangkan seperti rambut yang dibelah 7, dipasang seperti kayak titian ini jurang, terus ini antara gunung ini dengan gunung ini ada tali, kita melewati. Ini enggak seperti itu. Sirat itu, bukan Siratal Mustaqim loh ya, jangan salah kaprah. Siratal Mustaqim itu tidak ada. Berbentuk tali itu enggak ada. Sirat saja. Bukan Siratal Mustaqim. Kalau Siratal Mustaqim itu agama Islam yang lurus. Ajaran Islam yang lurus, bukan ajaran Islam yang bengkok ala para habib-habib itu. Itu bukan Siratal Mustaqim itu. Wong doktrin orang, menipu orang kok. Bukan Siratal Mustaqim, itu surutus syayatin, khutuwatis syayatin. Jadi sirat itu adalah jembatan kehidupan. Kita ini sudah berada di tengah sirat. Jika kita tidak hati-hati akan terpeleset, masuk ke dalam lembah kehinaan, kesusahan, kegundahan, kepayahan. Wong hati-hati saja bisa terpeleset kok kita. Kiai awalnya bagus, tengahnya bagus, akhirnya kena godaan mencabuli santriwatinya yang mondok di sana. Lalu dia terjun bebas, dihukum, dipenjara. Berarti dia telah jatuh ke dalam lembah jurang neraka karena terpleset dari sirat perjalanan hidupnya, tidak mulus. Oleh sebab itu kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah, sampai finish husnul khotimah, mati masuk ilal jannah, hidup kembali ya masuk jannah. Dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Jadi jangan dibayangkan sirat itu seperti
titian yang dipasang di atas neraka, ini api berkobar-kobar, waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin misalkan. Terus ini enggak seperti itu. Gambaran kehidupan kita ini loh sirat. Harus berhati-hati. Hidup ini sangat licin. Belum tentu awalnya baik, tengahnya baik, terus akhirnya husnul khotimah, yang belum tentu loh ya. Belum tentu. Hati-hatilah kita selalu. Mohonlah pertolongan, petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu sirat. Terus lagi tadi bisa memadamkan api neraka, kayak api disiram air jus, enggak begitu. Jika ingin memadamkan api neraka, itu bukan cara dengan cara seperti itu. Caranya adalah dengan cara ya taubatan nasuha terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Misalkan kita masuk di penjara, ya. Kita coba tanya-tanya kepada orang yang di penjara, itu kasusnya apa saja. Lalu kita kasih pemahaman tentang keagamaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajarannya itu adalah berupa syafaat, pertolongan. Jadi bukan syafaat langsung ditolong, cus, itu ya enggak. Ajaran-ajaran Rasulullah itu mengandung syafaat, pertolongan. Jika dilakukan, dijalankan, maka kita akan hidup bahagia selamanya. Itu namanya syafaat. Jadi antara sirat, yaumul hisab di pengadilan, terus mizan, ya timbangan, keputusan pengadilan. Jadi kalau kita berada di kehakiman, departemen kehakiman kan ada gambaran kan timbangan, mizan. Hisab itu jaksa yang ngurus, kalau mizan yang ngurus adalah hakim yang memutuskan, dok masuk penjara neraka. Jadi itu berada di mana? Di bumi ini. Sekali lagi, ini karena baru pertama kali mendengar, wah aneh ini ya. Coba nanti PR kita bersama. Saya nggak meminta untuk percaya apa yang saya sampaikan. Jadi saya bisa membuktikan bahwa neraka itu ada di bumi, surga ada di bumi, hisab, ya termasuk mizan, ya. Nanti ada lagi, gitu loh. Surga neraka ada lagi, mizan hisab itu ada lagi juga, termasuk sirat, ya. Tapi sirat tidak seperti yang kita bayangkan selama ini, seperti rambut dibelah 7 yang dipasang di atas neraka jahanam, tidak seperti itu. Sirat adalah gambaran kehidupan kita saat ini. Sama seperti ketika kita berada di jalan raya yang tidak pernah sepi, ya selalu berlalu lalang manusia, nggak tahu kemana tujuannya, dari mana mau kemana, kita tidak pernah tahu, itu gaib, ya. Coba jangan lihat, wirawi itu semuanya seperti apa, yang pesawat, yang kapal, yang kereta, yang mobil, yang sepeda motor, yang sepeda ondel, yang jalan kaki, semuanya berjalan. Kita ini sedang berjalan, mulai umur taklif 15 tahun, berjalan, tek sampai usia kita sekarang 40, 50, 60. Bisakah sampai finish husnul khotimah atau tidak? Apa su'ul khotimah? Kadang-kadang belum sampai ke tujuan sudah jatuh. Tidak peduli jabatannya apa, gelarnya apa, siapa dia, tidak perlu. Bisa seorang kiai, bisa juga seorang habib. Ya, oleh sebab itu berhati-hatilah. Saya pesan kepada Robito Alawiyah, para habib, lihatlah, sehebat apapun manusia tidak akan bisa melawan takdir Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ini saya ambil dari Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jangan merasa paling besar. Banyak sekali orang kecil bisa menjatuhkan orang besar. Tidak ada orang sakti di negeri ini. Zamannya sudah berbeda. Punya backingan siapapun, backingannya itu sekarang sudah tua, sudah mau mati, sudah tidak berkuasa. Kekuasaan akan berganti dari presiden ke presiden, dari pimpinan ke pimpinan, ya, semua akan berganti. Orang yang paling sakti adalah orang yang selalu berada di jalan sirat yang mustaqim. Wong sing bener, leres, tertur, lurus. Itu yang benar dan sakti dia, mandraguna. Tapi kalau dia salah, tidak ada kata-kata sakti.
Ambillah pelajaran dari kasus Al Zaitun ini. Begitu juga LDII, tolong hati-hati. Robito Alawiyah juga berhati-hati. Tidak ada orang sakti di negeri ini. Sekarang ini, eranya sudah berubah. Eranya sudah abad 15 Hijriah, abad 21 Masehi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf pada semuanya bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, demikianlah apa yang kita saksikan pada video kali ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat memperluas wawasan, dan dapat menambah ilmu agama kita, agar kita tidak bisa dibohongi, tidak bisa didoktrin, dan tidak bisa difitnah atau diadu domba oleh para habib yang jelas-jelas bukan keturunan Nabi dan punya niat yang kurang baik kepada kita, kepada penduduk atau kepada warga pribumi, khususnya kepada Muslim Nusantara. Untuk itu, ayo sekali lagi saya serukan agar kita selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, saling menyayangi, saling membina, saling menjaga, dan saling membantu satu sama lain. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan sampai berjumpa pada lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.